Oke, selamat sore ya semua. Kita ketemu lagi di Fisika ESC ya, kelas 11. Nah, hari ini kita akan coba untuk melanjutkan membahas materi kita masih pada momen gaya ya, tapi dengan soal-soal yang tentu berbeda dari yang pertemuan pertama. Nah, kalau terakhir kemarin kita sudah sampai pada nomor ini ya, nomor 7 ya. Ya kan? Betul tidak? Nah, kemarin sampai nomor 7, maka hari ini kita akan membahas kasus apabila ada tangga atau papan yang disandarkan pada suatu dinding. Nah, coba kalian buka latihan soalnya. Ini nomor 8 kemarin udah ya. Nah, kita coba Anda buka latihan soalnya. Ini nomor 10 ya. Nomor 10. Sudah ready semua? Ada di antara kalian yang sudah ngeprint ini? Sudah. Oke, kita coba lihat ya soal nomor 10 nih. Batang AB dia homogen, panjangnya 12 meter, beratnya 200 Newton. Berarti batang ini memiliki pusat massa di tengah-tengah, ya kan? Arah beratnya, gaya beratnya kemana? Ke bawah, ya kan? Nah, ini ke bawah ini saya kasih nama W tangga atau WT, ya. Kemudian ada gaya apa lagi di situ? Batang AB homogen panjangnya 12 meter, beratnya 200 Newton, bersandar pada dinding vertikal licin di B. Oke, ini maksudnya licin di A ya. Licin di A dan bertumpu pada lantai horizontal di B, biar sesuai dengan gambar yang kasar. Batang AB dia membentuk sudut 60 derajat di titik B ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jika batang ini tempat akan bergeser atau akan melosot dia, pertanyaannya berapa besar koefisien gesekan? Berarti ditanya berapa mu-nya nih, berapa mu-nya. Kira-kira maksud dari soal ini paham? Nah, coba kita lihat ya. Kalau gambarnya seperti ini, berarti di titik A ini akan ada gaya nih. Gaya apa di titik A? Tentu gaya ke sini kan, ke kanan. Ini namanya gaya normal A. Gitu kan? Kemudian di titik B akan ada gaya apa di titik B? Sama dia ke atas juga ada gaya normal yang kita kasih nama normal B gitu ya. Kemudian kan lantai di B itu katanya kasar ya kan, lantainya kasar nih. Kenapa kasar? Karena kalau nggak kasar dia udah pasti melosot nih. Lantainya kasar sehingga di titik B ini pasti akan ada gaya gesek. Gaya geseknya arahnya ke kanan atau ke kiri? Karena dia melosotnya ke arah kanan, berarti gaya geseknya dia akan ada gaya gesek ke arah kiri, kayak gini kan. Ini gaya gesek. Nah, jadi inilah komponen gaya-gaya yang ada pada papan atau tangga yang bersandar pada dinding. Nah, kalau kita sudah gambarkan arah komponen-komponennya, maka untuk mencari koefisien gaya gesek, maka tangga ini dia mengalami dua kesetimbangan sekaligus. Yang pertama adalah dia mengalami kesetimbangan rotasi, dan yang kedua dia juga mengalami kesetimbangan, yaitu kesetimbangan translasi.
Ya, jadi kalau saya pindahkan ini gambarnya, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini gambar gaya-gayanya. Nah, kalau Anda sudah berhasil menggambar arah gaya-gayanya seperti ini, maka langkah yang kedua, Anda tentukan porosnya untuk melengkapi syarat yang pertama bahwa dia ada kesetimbangan rotasi, yaitu sigma tau-nya sama dengan 0. Nah, mana poros yang akan kita pakai? Apakah di titik A atau di titik B? Nah, dimanapun poros yang Anda pilih, baik itu titik A maupun titik B, itu nggak ada yang salah. Benar, bisa dua-duanya bisa kita gunakan. Tetapi saran saya, poros yang Anda ambil atau yang Anda gunakan adalah poros yang di dalamnya lebih banyak terdapat gaya. Nah, kalau di titik A, ini yang gayanya cuma satu nih, NA doang. Tapi di titik B, ini ada gaya normal B, NB, dan ada gaya gesek ke kiri. Maka saran saya ambil porosnya di titik B. Jadi sigma tau di titik B akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sampai sini, mari kita tentukan panjang lengannya. Nih, ini kan gaya normal A ke kanan kan. Berapa panjang lengannya NA ini? Maka panjang lengannya dari A ke O. Berapa panjang dari A ke O? Kita lihat nih, panjang tangganya itu kan 12 meter. Lalu di sini ada sudut 60 derajat. Berarti panjang A ke titik O itu tidak lain adalah apa nih? Kalau dia menghadap sudut berarti sin kan? Berarti sama dengan 12 kali sin 60. Ya, ini panjang lengan gaya NA. Nah, NA ini dia menyebabkan balok itu berputar searah putaran jarum jam atau berlawanan? Searah, ya kan? Karena searah berarti NA-nya plus. Berikutnya ini, W balok atau W tangga. Ini kan gayanya ke bawah nih, ya kan? Gayanya ke bawah. Maka berapa panjang lengannya? Nah, maka kalau ke bawah ini saya kasih nama huruf B aksen, maka panjang lengan untuk W tangga itu adalah B aksen ke B. Ya, jadi kalau gaya tangganya adalah ke sini, maka panjang lengan itu tegak lurus nih. Maka ini panjang lengannya. Nah, ini yang disebut saya kasih nama B aksen. Nah, berapa panjang BB aksen itu? Maka untuk mencari BB aksen, tentu kita lihat nih, ini kan dia ada di tengah-tengah kan? Nah, karena dia ada di tengah-tengah, berarti dari sini ke sini 6. Ya enggak? Berarti BB aksen itu adalah 6 cos 60. Berarti berapa? 3. Ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan ini, ketika kita gunakan porosnya di B dan sigma tau di B sama dengan 0, maka NA dikali panjang lengannya itu adalah A0 min WT ke bawah kali panjang lengannya yaitu dari B aksen ke B yaitu 3. Tadi kita udah dapatkan kan dari dari mana kita dapatkannya dari sini. Ya kan? Kemudian kita dapatkan bahwa NA-nya sama dengan 100 per akar 3. Gitu ya. Sampai sini paham kira-kira? Pak, AO itu tuh maksudnya dinding ya, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. AO ini kan A, ini O. Ini, apakah ini adalah dinding? Ya, betul dinding.
Tapi hal ini, dinding ini, dia berperan sebagai panjang lengan. Jadi kalau ada gaya NA yang arahnya ke kanan, NA, lalu porosnya di titik B, kemarin kita kan sepakat bahwa yang namanya lengan dengan gaya itu tegak lurus. Ini dia tegak lurus kan. Jadi ada gayanya ke sini, panjang lengannya adalah dari A ke O. Berapa panjang dari A ke O? Ini udah kita cari, 12 sin 60. Oke, ada lagi yang masih ingin ditanyakan? BB aksen itu apa, Pak? Nah, ini ada huruf B di sini nih, ya kan? Lalu di sini tadi saya kasih huruf B aksen. Untuk apa? Untuk memberikan nama bahwa ini tangga ini kan punya gaya berat ke bawah nih, ya kan? Nah, punya gaya berat ke bawah. Maka gaya W tangga atau W balok ini berapa panjang lengannya? Panjang lengannya dari sini ke sini nih. Dari huruf B ke titik ini, maka titik satunya ini saya kasih nama B aksen untuk penamaan. Sehingga panjang lengan untuk W tangga adalah B aksen. Berapa jaraknya? Ini dia, 6 cos 60, panjang lengannya 3. Nah, kalau Anda sudah bisa mengerjakan sampai di sini, Anda sudah menyelesaikan satu syarat sebuah benda tegar itu seimbang. Apa tadi syaratnya? Syarat yang pertama, dia berada pada keseimbangan rotasi, yaitu sigma to-nya sama dengan 0. Nah, ini dengan sigma to di titik B sama dengan 0, ternyata kita dapatkan bahwa NA-nya sama dengan 100 per akar 3. Nah, sampai titik ini dulu nih, paham sampai sini? Kenapa pria berbaju merah ini geleng mulu? Saya bingung. Nah, di mana yang bingungnya? Ini kan masih semuanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Itu Ya. kenapa NA-nya ke kanan? Nah, ini pertanyaan yang bagus dari siswa yang biasa-biasa saja nih. Oh iya, benar. Kenapa ini NA-nya ke kanan? Ini kan ada gaya tekan yang dilakukan oleh tangga ke dinding kan? Ke sini nih gaya tekan. Maka sesuai gaya aksi reaksi, maka gaya normalnya melawan dari gaya tekan balok atau tangga ke dinding. Berarti gaya normalnya ke kanan. Jadi gaya normal adalah gaya yang dilakukan oleh bidang pada benda yang memberikan gaya pada bidang itu. Arahnya melawan dari arah gayanya. Nah, ini tangganya menekan ke kiri, maka normalnya ke kanan. Gitu ya, Di? Andreas, oke Andreas? Oke, Pak. Nah, sampai sini gimana nih? Pernah zigot kita mau lanjut atau udah ada bayangan belum? Soal lanjutnya aja, Pak. Oke, ya. Jadi ini nih syarat kesetimbangan yang pertama sudah kita kerjakan, yaitu kesetimbangan rotasi. Sekarang kita ke kesetimbangan translasi. Apa kesetimbangan translasi itu? Ini sigma F, ya kan? Sama dengan 0. Nah, sigma F-nya kan ada 2 kan? Sigma Fx dan sigma Fy. Maka kita mulai yang mana dulu bebas. Anggap kita mulai yang X dulu nih. Maka syarat kesetimbangan translasinya sigma Fx sama dengan 0, artinya apa? Gaya-gaya yang searah dengan sumbu X itu sama dengan 0. Nah, yang searah sumbu X ada gaya apa aja? Ini dari titik A, tadi ada gaya ke kanan yang ditanyakan oleh Valdi, ini adalah gaya normal A, berarti NA-nya positif. Lalu ke kiri nih, ada gaya gesek. Ya kan, ke kiri ada gaya gesek nih. Maka berarti min gaya gesek.
Ada lagi nggak nih gaya-gaya yang searah sumbu X? Oh, nggak ada. Ya udah, berarti sama dengan 0. Sehingga F sama dengan NA, maka kita dapatkan gaya gesek. Nah, lalu apakah yang ditanya gaya gesek? Bukan, yang ditanya ini mu. Mu nih, koefisien gaya gesek. Maka ini belum dapat nih. Nah, tinggal kita selesaikan berikutnya. Sigma Fx udah, sekarang kita ke sigma Fy. Ya, jadi berikutnya bahwa sigma Fy juga sama dengan 0. Sigma Fy artinya gaya-gaya yang searah dengan sumbu Y. Ada gaya apa aja yang searah sumbu Y? Ini dia nih, ke atas ada gaya normal B, NB. Kemudian yang ke bawah, nih yang ke bawah ada W tangga. Terus ada lagi nggak? Nggak ada, berarti NB itu ke atas berarti plus, berat tangga ke bawah berarti minus, sama dengan 0. Jadi NB sama dengan WT sama dengan 200. Nah, kalau sudah begini, maka Anda gabungkan. Masih ingat nggak gaya gesek itu waktu kelas 10? Gaya gesek itu nilainya adalah mu koefisien gaya gesek ya dikali dengan n, ya kan? N-nya n siapa? NB. Ya, jadi mu dikali dengan NB. Ya. Nah, berarti karena yang ditanya itu adalah mu, berarti gimana? Maka F itu sama dengan mu dikali NB, maka mu-nya adalah F dibagi NB sama dengan 1/6 akar 3. Berarti jawabannya B. Ya. Jadi inilah cara menentukan koefisien gaya gesek apabila ada balok ataupun tangga ataupun apa itu bendanya apabila dia tepat akan tergelincir atau akan melosot ke kanan. Nah, ini caranya. Gitu ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Itu mu-nya kenapa sama NB, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Pak Guru, ini kan gaya gesek itu F, ya kan? Itu kan nilainya adalah mu dikali N. Tapi kenapa kok Bapak pakainya N-nya NB? Kan ada NA. Nah, di sini di soal, Cak, dikatakan bahwa di titik A itu licin. Maka koefisien gesek yang kita cari adalah koefisien gesek di B. Sehingga gaya geseknya adalah gaya gesek B, koefisien geseknya adalah koefisien gesek B, maka normalnya juga normal B. Sehingga gaya gesek di titik B itu adalah mu dikali normal B, maka mu-nya adalah gaya gesek di titik B tadi dibagi normal B, hasilnya 1/6 akar 3. Gitu ya, Ca? Iya, Pak. Apakah ada rumus cepatnya? Ada. Khusus untuk tangga yang bersandar tanpa ada orang yang naik, ataupun mungkin ada orang naik atau beban lain yang persis lagi sampai di tengah-tengah ini, maka nilai koefisien gesek antara tangga atau balok itu terhadap lantai, itu nilainya adalah 1 dibagi 2 dikali tangen theta. Ya. 1/2 tan theta. Coba kita bisa nggak buktikan nih, bener nggak nih rumus cepat ini berlaku untuk soal yang nomor 10? Coba ya, berarti mu-nya adalah 1 dibagi 2 tangen theta. Ini tetanya kan 60 derajat kan, tangen 60 derajat itu berapa?
Akar 3. Akar 3. akar 3 ya kan. Jadi hasilnya adalah 1/2 akar 3. Kalau kita kalikan dengan 1 supaya rasional, yaitu kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka ini jadi berapa? Akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali 6, kali 2, 6. Berarti dia hasilnya 1/6 akar 3. Nah, gimana? Cepet apa enggak nih kalau kita pakai rumus ini? Ya, jadi inilah cara singkat untuk kita bisa menentukan koefisien gaya gesek antara tangga ataupun balok ataupun benda apapun itu yang disandarkan pada dinding licin. Ya, ini dindingnya licin. Kemudian lantainya ini kasar. Dan pada saat balok ini tepat akan tergelincir ke sini. Nah, ini kalau tangganya atau baloknya polos. Atau bisa juga ada orang yang manjat atau benda apapun itu, tapi persis sampai di tengah-tengah, baru dia melosot. Maka rumus koefisien geseknya ini dia. 1/2 tan theta. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang kita coba soal nomor 11 ini. Seseorang naik tangga yang homogen, yang disandarkan pada dinding dan dindingnya licin. Ya. Berat orang itu 700 Newton. Sementara berat tangganya 300 Newton. Jika orang tersebut dapat naik sejauh 3 meter, sesaat sebelum tangga itu tergelincir, maka berapa koefisien gesek antara lantai dengan tangga? Paham maksud dari soal? Sama kayak gini kan. Hampir sama kayak nomor 10. Tapi kalau nomor 10 ini tidak ada orangnya, nomor 11 ini ada orangnya lagi naik. Dan pada saat dia sudah sampai 3 meter, baru tangganya tergelincir. Maka ya langkahnya sama, Anda gambarkan gaya-gayanya nih. Anggap ini titik A ya. Di titik A ini akan ada gaya ke kanan yang kita kasih nama apa? Normal A. Gitu ya. Kemudian di titik B ini ada gaya ke atas, ya kan? Ini titik B ya, ini titik B. Ke atas itu normal B. Lalu karena ini lantainya kasar, berarti ada gaya ke kiri nih, yang disebut sebagai gaya gesek. Gaya gesek ke kiri, ya kan? Nah, kemudian tangganya ini kan homogen kan? Berarti titik berat tangganya persis ada di tengah-tengah. Lalu ada gaya berat ke bawah, gaya berat tangga. Kita kasih nama W tangga. Terus ada gaya apa lagi? Orang. Nih anggap orangnya di sini nih, dia udah naik sejauh 3 meter. Maka akan ada gaya juga ke bawah yang kita kenal dengan atau kita kasih nama W orang. Terus ada gaya lain nggak, saudara-saudara sampai sini? Nggak ada kan? Nah, berarti kalau sudah nggak ada dan tembok tangga ini adalah benda tegar, ya kan? Maka untuk kesetimbangan benda tegar, kita harus gunakan 2 syarat. Ini syarat yang pertama, Anda gunakan sigma tau. Porosnya pakai yang B aja. Lalu syarat yang kedua, kesetimbangan translasi sigma Fx maupun sigma Fy. Nah, langkahnya sama, hanya yang membedakan adalah bahwa di sini ada satu gaya lagi nih.
Kalau di sini kan hanya W tangga kan, nih hanya W tangga doang. Kalau di sini ini ada W orang nih. Berarti Anda juga harus cari tahu berapa panjang lengan untuk WO tadi. Paham maksudnya? Oh. Nah, coba dikerjakan dulu ya. B aksen saya kok 6 ya, Pak? B aksennya 6. Nah, coba kita lihat, ini kan gambarnya seperti ini kan, Ca. Berarti panjang lengan dari WO itu dari sini ke sini kan? Ya enggak? Berarti, nah ini dari titik B ke titik WO ini berapa? Katanya setelah 3 meter baru terpleset kan? Berarti dia panjangnya adalah 3 dikali cos theta. Apa cos itu? Cos itu adalah sisi yang nempel sudut, ini kan, sisi ini, berarti ini sisi yang nempel sudut nih, ya kan, dibagi dengan sisi miring. Nah, yang nempel sudutnya berapa nih? 3 kan, sisi miringnya 5, berarti cosnya adalah 3/5. Sehingga didapatkan 9/5, berarti 1,8. Itu panjang lengan untuk WO. Nah, panjang lengan untuk WT, untuk berat tangga itu berapa? Kan WT ke bawah sini kan, maka panjang lengannya dari sini ke sini. Nah, karena tangga ini adalah tangga homogen, berarti titik beratnya persis nih di tengah-tengah. Nah, kalau dia persis di tengah-tengah pada saat dia jatuh ke bawah sini, maka dia jatuhnya juga pasti di tengah-tengah 3 ini. Setengahnya 3 berapa? 1,5. Coba kita buktikan nih. Berapa nih? Yaitu tengah-tengahnya 5 itu adalah 2,5 dikali cos theta. Jadi dia 2,5 cos theta. Cos theta-nya tadi 3/5. Maka hasilnya 1,5. Ya, jadi sudah sampai seperti itu, lengannya udah pada ketemu semua ya. Pak, yang AO-nya 3,2 benar nggak? Kenapa, Darel? AO-nya 3,2. AO. Iya. Nah, dari A ke O ini ya. Ini 4 nih. Udah diketahui dari soalnya. Oh iya ya. 4. Nah, kalau Anda sudah gambar seperti ini, maka ini nih langkah pertamanya. Sigma to di titik B, karena kita gunakan porosnya di B, itu sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekarang NA, nih NA ke sini kan. NA itu menyebabkan tangga ini berputar searah putaran jarum jam, maka plus panjang lengan NA ini dia 4, ya kan? Nah, WO ini menyebabkan tangga ini berputar berlawanan arah putaran jarum jam kalau porosnya di B. Maka WO dikali panjang lengannya ini. Nah, panjang lengan ini saya kasih nama lengan O atau LO. WT juga dia melawan arah putaran jarum jam, maka dia minus. Panjang lengan WT, ya ini dari sini ke sini. Saya kasih nama LT, lengan T, tangga. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita cari nih, berapa panjang LO, berapa panjang LT. Nah, tadi di depan sudah saya jelaskan, LO itu adalah 3 dikali cos theta, maka dapat 1,8. LO, lengan untuk gaya pada orang ini, ya kan, 2,5 cos theta, didapat, LT untuk tangga 1,5. Nah, kalau sudah, maka angka-angka ini kalian masukin nih ke sini, yang ini juga masukin ke sana. Ya kan? Sehingga sigma to-nya kita masukin angkanya 4NA akan sama dengan WO dikali 1,8
plus WT kali 1,5, maka kita dapatkan NA-nya nih. Selesai langkah yang pertama, yaitu kesetimbangan rotasi, bahwa sigma to di titik B sama dengan 0. Ini ya langkah yang pertama ini nih sudah. Maka ya. Nah, kalau yang tadi nomor 10 itu kenapa AO-nya 12 sin 60? Nah, kenapa di sini AO-nya adalah 12 sin 60? Karena memang belum ketahuan panjang AO-nya. Yang ketahuan baru panjang tangganya kan dan sudutnya. Oh, 12 itu tangganya. Sudutnya 60, maka kita bisa cari AO-nya adalah berapa tadi? 12 sin 60. Nah, kalau ini panjang tangganya udah ketahuan 5, sisi sini 4 cm, sisi yang bawah 3 meter. Maka nggak perlu lagi dicari. Nah, selesai ya langkah yang pertama. Sekarang coba Anda gunakan langkah yang kedua nih. Sigma fx sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang searah sumbu X gaya apa aja nih? Ke kanan ada NA, yang ke kiri ada FB. Jadi NA min FB sama dengan 0. Kenapa? Karena sigma fx kan sama dengan 0. Maka gaya-gaya yang searah dengan sumbu X ada yang ke kanan yaitu NA dilawan yang ke kiri FB. Jadi NA min FB sama dengan 0, maka kita dapatkan bahwa FB sama dengan NA, maka sama dengan sekian. 427,5. Selesai nih langkah yang kedua, ya kan? Nah, baru langkah berikutnya adalah langkah yang ketiga. Nih, langkah yang ketiga, langkah pamungkas, yaitu sigma FY juga harus sama dengan 0. Sigma fx sudah sama dengan 0, sekarang sigma FY sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang searah dengan sumbu Y gaya apa aja? Lihat nih, yang ke atas cuma ada satu nih, NB. Sementara yang ke bawah ada 2, WO dan WT, ya kan? Maka NB min WT min WO sama dengan 0. Jadi NB-nya sama dengan WT plus WO sama dengan 1000 Newton. Nah, kalau langkah 1 sudah, langkah 2 sudah, langkah 3 sudah, barulah ke langkah 4 ini. Apa itu? Rumus gaya gesek. Di mana gaya gesek itu? Gaya gesek itu F, gaya gesek di titik B itu adalah mu dikali dengan normal di titik B. Nah, yang ditanya ini mu-nya, ya kan? Sehingga mu atau mu S atau mu saja sama dengan gaya gesek di titik B dibagi dengan gaya normal di titik B, maka nilainya sama dengan 0,4275. Nah, inilah cara mencari koefisien gaya gesek. Nah, untuk soal yang ini, Pak, apakah bisa pakai rumus cepat yang tadi? Tidak. Jadi rumus cepat yang tadi bahwa mu sama dengan 1/2 tan theta, itu berlakunya kalau orangnya ini tangganya jatuh persis orangnya ada di sini di tengah-tengah. Atau nggak ada orangnya sama sekali. Baru berlaku rumus yang tadi. Ya, rumus cepat. Karena ini kasusnya adalah ada orang naik dan sudah sampai 3 meter, baru tangganya terpleset, maka langkahnya harus menggunakan 4 langkah ini. Ya, langkah yang pertama sekali lagi, ini kesetimbangan rotasi. Langkah yang kedua dan ketiga adalah kesetimbangan translasi. Langkah yang keempat, kita mencari mu, koefisien gaya gesek dari rumus gaya gesek. Gitu ya. Oke, silakan coba dicatat, dirapikan lagi ya.
Saudara-saudara sekalian, setelah Anda sudah memahami soal ini, kesetimbangan benda tegar, nah sekarang kita kembali lagi untuk merefresh lagi nih, yaitu kita akan coba mengingat-ingat lagi soal terkait dengan momen gaya. Ya, ini juga sama kesetimbangan benda tegar, tapi lebih sederhana karenanya waktu itu kita bahas pertama nih. Nah, coba Anda lihat soal nomor 13, lalu silakan kerjakan dalam waktu 2 menit. Kalau 2 menit nggak bisa, berarti kita harus merefresh lagi. Coba ya. Saya nyerah. Nah, coba kita lihat ya, nomor 13 ini. Seseorang atau seorang anak yang masanya 100 kg, dia berada di atas jembatan papan kayu yang masanya juga sama 100 gram, yang diletakkan di atas 2 tonggak A dan C tanpa dipaku. Sebuah tong berisi air, ini ada tong ya, di titik B. Berisi air yang masa total airnya itu adalah 50 kg, diletakkan di titik B. Nah, di sini enak nih ada jarak. Jika jarak antara A dan B itu adalah 2 meter, kemudian jarak dari B ke C itu adalah 3 meter, dan panjang jembatan papan tadi dari A ke D itu panjangnya adalah 8 meter, ya kan? Pertanyaannya adalah berapa jarak terjauh anak itu dapat melangkah dari titik C agar papan kayu tidak terbalik kayak gini. Ya, jadi pada jarak berapa nih? Nah, ini anggap aja jaraknya X. Berapa X-nya? Maka saudara-saudara sekalian, langkah pertama yang harus kita lakukan tentu pertama adalah menggambar gaya-gayanya, ya kan? Nah, ini A ini kan nanti keangkat, jadi dia tidak bersentuhan kan? Maka di sini di titik B ini ada gaya berat air tadi, tong, ya kan? Maka saya kasih nama saja di sini W titik B atau WB. Terus ke kanan. Oh, di titik C ini poros. Oke lah, kita abaikan saja ini porosnya di titik C. Terus ke sini ada anak ini. Ya kan? Berat anak atau berat orang. Nah, ke bawah ada W orang. Ya kan? Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya tentukan poros. Tentu karena ini seperti jungkat-jungkit, berarti porosnya di titik mana? A atau C? C. Ya, pinter, porosnya di titik C kan? Berarti ini kita buat sigma to atau momen gaya di titik C itu seimbang, sama dengan 0. Ya kan? Maka coba kalau porosnya di C, gaya-gaya apa yang menyebabkan berputar terhadap poros C ini? ABD. Oke, yang pertama ini WB kan? WB. Terus selain WB, papannya ini punya berat nggak? Ya. Punya nih, masanya 100 kg, ya kan? Berarti kan dia punya gaya berat 1000 kan? Di mana W papan? Nah, di sini, di tengah-tengah. Ada namanya W papan atau WP, ya nggak? Berarti sigma to di C itu yang pertama ada WB. WB melawan arah putaran jarum jam, maka kita gunakan min ya. Min WB. Berapa panjang lengannya WB dari titik B ke C? 3, ya kan? Kemudian Oh, itu melawan, Pak. Bukannya sare. kenapa? Kenapa ini minus ya? Nah, lihat ke sini kan, berlawanan arah putaran jarum jam, muternya ke sini tuh, WB. Maka dia minus. Kemudian W papan. W papan itu kan persis di tengah-tengah kan. Kalau papannya itu panjangnya 8 meter, maka tengah-tengahnya di angka 4.
Tapi kita lihat nih, dari A ke C itu bukan 4, tapi berapa ini? 5 ya kan? Berarti papan ini, jarak papan ini ke poros C itu berapa meter jadinya? 1,5. Oke, 1 kali ya. Min W 1, 1. papan dikali panjang lengannya 1. Nah, baru ini W orang ini, dia berputar searah putaran jarum jam di sini kan. Maka dia plus W orang kali panjang porosnya terhadap titik C berapa? X. X. Sama dengan 0. Ya, jadi kayak gini persamaannya ya. Jadi WB dikali panjang BC, WJ, J itu adalah jembatan, dikali titik J ke C, WO, maka kita dapatkan bahwa dia jembatan itu terjungkal ketika dia berjalan sejauh 2,5 meter. Ya, saya tutup dulu, coba kalian kerjakan ya. Jadi kira-kira seperti itu.